Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mari Belajar. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang pengembangan suatu media pembelajaran yang berbasis Google Site, berbasis web ya. Di sini pakai Google Site. Nah, langsung saja kita bahas di sini. Ini adalah rasio smart learning, yaitu misi seru belajar rasio. Taklukkan tantangan yang ngerti kamu. Nah, platform belajar seru yang otomatis kasih kamu petunjuk pintar sesuai dengan kemampuanmu. Jadi ada scaffolding-nya nanti. Nah, ini saya selaku pengembang adalah saya sendiri yaitu Mario Gaspedi, guru matematika SMP 6 Nangamahap, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini digunakan untuk kelas 7 SMP dengan durasi waktu 3 kali 40 menit dan mengakomodir kurikulum merdeka. Ada dua akses, yaitu akses guru dan akses siswa. Di sini kita mulai dulu dari akses siswa. Nah, kita masuk saja, klik, nah tuliskan nama, misalkan Andini dengan nomor induknya S120. Nah, kita masuk ke sistemnya. Nah, ini adalah tampilan di dalamnya. Nah, ini Andini mandiri dan sebagai awal ya, karena nanti belum prasyarat dia masih dalam kategori mandiri. Ini bantuan AI-nya di sini, berarti nanti akan ada pemredikatan secara otomatis. Nah, di sini ada petunjuk belajarnya. Nah, ada 3 level, dia masih level 1 yaitu bantuan ringkas. Nah, kita lanjut ke tujuan atau KKTP-nya. Ada 4 tujuan pembelajaran dan ada target KKTP-nya itu minimal 70 pada kemampuan tes prasyaratnya. Nah, untuk ini kita lihat tes prasyaratnya ada 2, yaitu kemampuan menyederhanakan pecahan dan juga mencari nilai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita isikan saja 2/3. Nah, terus kalau ini 12, nah dia lolos tahap prasyaratnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu masuk ke materi interaktif. Setelah tes prasyarat masuk interaktif, kita diminta untuk mengamati video. Nah, ini video dari YouTube, saya sematkan di sini. Nah, kita tutup dulu dengan durasi 10 menit ya. Di sini ada pengertian rasio, di sini ada eksperimen visual rasio. Jadi ada bentuk sederhananya dan bentuk rasionya. Nah, kalau kita tambahkan misalkan 3/3, di sini bentuk sederhananya langsung otomatis muncul. Jika dia bisa disederhanakan. 3/6, maka bentuk sederhananya 1/2. Nah, kita lanjut ke LKPD-nya. Nah, ini ada permasalahan. Kita gunakan di sini adalah permasalahan problem atau pendekatannya problem solving ya, berbasis pemecahan masalah pembelajarannya. Nah, ini ada kasus satu ibu mencampurkan 3 sendok sirup dengan 2 gelas air. Nah, itu terlalu manis. Nah, menyarankan untuk menyederhanakan rasio. Nah, kita lihat ada laboratorium digitalnya, kita ubah-ubah. Nah, akan menemukan suatu yang pas. Nah, di sini juga berarti kita bisa isikannya 4,5 misalkan. Nah, langsung ketika itu sudah terisi langsung menuju tes akhir. Nah, tes akhir ini kita isi-isikan saja ya, kita isi. Nanti kalau jawabannya banyak yang benar, maka dia akan menuju pengayaan. Lihat apakah masuk pengayaan atau tidak. Nah, dan nilainya di atas 70 masuk ke kategori pengayaan. Dia langsung masuk ke pengayaan. Kita sisihkan saja di sini. Nanti ada verifikasinya. Nah, setelah itu untuk lebih mendalami ada game, yaitu game ingatan. Ini tadi terbuka ketika dia membaca panduan, ini juga menjawab LKPD, dan ini juga ada nilai akhirnya lebih dari 70, dia akan otomatis terbuka. Ini ada raja memori jika mengerjakan game ini dengan benar.
Nah, ini sudah ada peringkatnya juga memotivasi siswa untuk lebih belajar juga tentunya. Nah, untuk umpan baliknya ini sudah ada nilainya 80, peringkat ke-8 dari 32. Ada juga motivasinya dan tindak lanjut yang diberikan. Nah, ada juga refleksi dan penutup yang bisa diisikan. Nah, kita akan cobakan keluar dulu dan masuk dengan siswa yang nilainya kurang bagus. Misalkan saja Dina. Dina itu 1, 2, 3. Ya, kita coba masuk saja. Nah, kita langsung ke tes akhirnya. Saya sisihkan yang salah saja. Nah, nilai Anda mencapai KKTP minimal 70. Anda harus masuk ke kategori ini. Kita lihat apakah perubahannya ada. Nah, ini belum ya. Nah, ini akan berubah ketika dia mengerjakan ini. Kalau dia dalam kondisi nilainya rendah. Nah, ini akan berubah nilainya menjadi 75 dengan keterangan Dina itu berkembang. Beda dengan tadi yang mandiri ya, ketika jawabannya banyak, maka dia akan mandiri. Nah, di sini ada refleksi dan penutup. Nah, di LKPD maupun materi juga KPD ya, ada bantuan interaktifnya, ada namanya jika dia kesulitan dia bisa bertanya di sini. Nah, ini ada scaffoldingnya, bantuannya. Nah, ini ketika ketiga-tiganya digunakan, dia akan berubah juga ya. Levelnya 3 terstruktur. Nah, kan berubah juga dia ya. Nah, ini bantuan-bantuan yang bisa digunakan oleh siswa ketika dia mengalami kesulitan. Nah, kategorinya berkembang. Nah, kita keluar, kita masuk ke dashboard guru. Dashboard guru kita isikan, misalkan guru 1, 2, 3. Nah, ini masuk ada yaitu jumlah siswa, rata-rata siswa yang butuh bimbingan berapa, yang siswa mandiri berapa. Nah, di sini juga ada perkembangan siswa, kita bisa lihat berapa yang mandiri. Nah, ada yang berapa yang berkembang dan ada berapa yang butuh bimbingan sehingga guru dapat mengambil keputusan untuk mana-mana yang perlu mendapat perhatian lebih, pengayaan dan juga pengembangan. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan pembelajaran di kelas, tidak menjadi mutlak di sini ya, maka ini manual, bisa dilihat, oh misalkan di kelas berbeda, nah terkadang ketika menggunakan HP anak-anak banyak menggunakan bantuan AI misalkan. Nah, akan terlihat di proses pembelajaran di kelas. Nah, ini bisa diubah kembali. Sehingga anak-anak bisa memulainya belajar dengan kemandirian sebagai umpan baliknya. Nah, demikian pemaparan dari pengembangan media pembelajaran interaktif ini. Nah, untuk pengembangannya nanti kita akan cobakan untuk adanya bantuan AI bagi guru maupun bagi siswa agar lebih menarik lagi dan dapat adanya laporan yang dapat diunduh oleh guru sebagai bentuk laporan tertulis. Demikian penyampaian ataupun sedikit review tentang media pembelajaran interaktif ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.